pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mereview mobil Daihatsu Terios R Custom tahun 2016. Ini agak berbeda dengan Terios pada umumnya, agak langka karena ini tipe R Custom. Apa saja perbedaannya dengan Terios-Terios biasa? Mari kita lihat. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Jadi ini dari tampak dari samping ya, cukup gagah. Desainnya masih desain yang lama dengan bentuk yang agak mengotak, tapi ini cukup gagah. Dan juga dengan cover ban belakang yang masih digantung di belakang. Ini seakan kesan jeepnya masih sangat terasa. Ini tampak dari depannya. Kita lihat masih yang custom ini agak berbeda karena atapnya menggunakan black glossy, sementara bodinya menggunakan icy white. Ini grillnya menggunakan 3 garis, logo Daihatsu di sini ada 3 garis, 2 garis di atasnya hitam, sementara di bawahnya ini chrome. Chrome-nya ini menarik, menyatu di bagian lampu, ada menyatu sampai ke ujung bagian lampunya, juga yang sebelah kiri. Lampunya sendiri ini sudah proyektor ya, walaupun masih halogen. Juga ada tambahan DRL di sini yang menyala ketika lampu utama dinyalakan. Lalu fog lamp juga ada, tapi masih halogen. Sensor parkir ada 2 di bagian ujung kiri dan ujung kanan. Lalu ada bodyguard bumper. Kapnya ada sedikit lekukan untuk pemanis dan juga untuk penyemprot kaca. Untuk mesinnya ini menggunakan 3 SZVE ya, DOHC 16 valve EV, ada VVT-i, ini sama dengan mesinnya Avanza dengan power 19 PS dengan torsi 144 Nm. Ya cukup lah untuk di kelasnya 1500 cc. Suara mesinnya cukup halus. Kap mesin sudah dilengkapi peredam ya, warna hitam dengan cat kap juga sudah senada dengan bodi. Ini untuk menahan kap mesinnya, simpannya di sini. Bagian samping sini ada chrome ya, untuk pemanis terlihat lebih sporty dan juga lambang VVT-i. Bannya ini ring 16 menggunakan 235 R60 ring 16 dengan model pelek dual tone, cukup terlihat sporty. Lalu ada over fender, sini ada tambahan side skirt dan over fender di bawah, tambahan daging sampai bagian belakang yang menambah kesan gagah. Lalu spion black glossy dengan di sini ada untuk lampu sennya. Untuk bagian samping, untuk bagian pintunya sudah pakai chrome ya, dilapis chrome tapi belum keyless, belum smart entry, masih biasa. Bukannya kita tarik seperti ini. Sudah diberi spoiler ya, tambahan. Juga ada roof railnya dari besi ini, cukup proper. Lalu di bagian samping ada stiker custom. Ini tangki bensinnya, dilihat seperti ini ya, bukanya. Tangki bensin kapasitas 45 liter. Kalau saya pakai BBM RON 92 atau Pertamax. Sini di lampu belakang ada stiker hitam mengelilingi lampu, dan juga ini lampunya model LED, sudah LED ya lampu belakangnya.
dengan model saya kebalik. Lampunya masih halogen untuk lampu mundur, lampu belakangnya. Lalu ada lambang Terios Custom Automatic, kan Automatic RAT. Kaca belakang tidak ada defogger, tapi udah ada wiper. Lalu antena masih yang biasa. Nah, ini ya, atapnya black glossy. Lalu di sini ada kamera mundur. Ini kamera mundurnya cukup bagus, cukup jernih untuk di kelasnya dibandingkan mobil-mobil baru ini. Saya udah membandingkan, kualitas kameranya cukup bagus karena posisinya di atas juga. Nah, ini untuk belakangnya, cover ban serepnya lambang Daihatsu, udah ada stiker custom juga. Ini ada mata kucing di sini. Dan ini yang menarik ya, di knalpotnya ini cukup sporty dan juga ada tambahan lekukan di sini. Ini cukup hal yang cukup jarang terlihat di mobil-mobil. Ini cukup memberikan kesan mewah. Ini tapak belakangnya. Sekarang kita coba lihat buka bagasinya ya, dengan kalau terbuka atau kalau baku lapis 3-nya dibuka, ini ya lumayan lah, walaupun sempit. Jadi baku ketiga ini dilengkapi juga ya dengan sabuk pengaman. Ini bisa kita buka dengan kita ada tekan tombol di sini. Bisa kita buka. Kita lipat dulu seperti itu. Ini ada tuasnya di sini nih. Lalu kita angkat dan akan didapat kapasitas bagasi yang jauh lebih besar, walaupun tidak rata lantai ya. Kita masuk ke bagian interior. Untuk pintunya, sini ada chrome ya untuk buka pintunya. Sini juga ada karbon. Lalu di sini masih plastik. Sini ada aspek ditambahkan jahitan warna merah. Ini untuk power window-nya. Ini untuk mengunci dari power window, dan ini untuk otomatiknya hanya di bagian sisi driver ya, automatic up dan juga automatic down. Lalu untuk joknya ini sudah ada pengaturan ketinggian untuk bagian driver, lalu ada reclining dan juga untuk maju mundur di sini ada. Ini untuk buka kap bensin, ini untuk buka mesin. Ini matic ya, jadi cuma hanya 2 pedalnya. Sini ada penyimpanan. Lalu ada pengaturan di sini untuk sensor. Lalu untuk spion kanan kiri dan juga untuk folding. Ini kita di interior dari Daihatsu Terios Custom 2016. Sini ada cup holder dan juga side pocket. Lalu materialnya ya, ini masih hard plastik. Bagian atas kita ada sun visor, tapi belum ada vanity mirrornya yang untuk bagian driver. Lalu ada spion. Ini saya ganti day and night, yang aslinya belum day and night, ini saya ganti. Lalu ada tempat penyimpanan kacamata di sini dan juga untuk lampu baca di sini ada dua-duanya. Lalu ada pengaturan untuk lampunya door, kita matikan atau tidak kalau pintunya kebuka. Lalu sun visor sebelah kiri sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga ada lampunya ya, cukup lengkap. Instrumen clusternya ada 3 bagian. Ada speedometer kecepatan, lalu ada odometer, lalu ada trip meternya, masih udah digital, dan juga tangki bahan bakar. Lalu odometer ini kita ada odometer trip A, trip B, dan sudah cukup itu saja. Jadi belum ada average full consumption maupun average
speed ya, ini masih belum lengkap, memang masih cukup terbatas. Lalu nah ini wiper sudah intermittent ya untuk wiper depan dan belakang. Lalu untuk lampu di sini, pengaturan lampu juga bisa diatur. Lalu setir ada palang 3, ada airbag, ada 2 airbag ya di situ sama di setir. Di sini ada audio steering switch, yang kanan polos tapi ini warnanya hitam glossy. Ini setir udah saya pasangin cover setir karena setir aslinya ini walaupun sudah dilapis kulit cuman sudah mengelupas pemakaian, sudah 5 tahun 6 tahun. Jadi saya pakaikan cover setir. Ini untuk kisi-kisi AC, bukan terus seperti ini. Dan tengah juga ini ada kisi AC, ada chrome di tengahnya, ada lampu hazard. Dan yang kiri sini ada aksen chrome juga. Ini tadi saya bilang airbag ya. Ini masih plastik semua. Lalu di kiri juga ada cup holder dan juga side pocket. Juga ada sini ada lubang untuk menyimpan koin. Sama ada aksen jahitan merah di sini. Juga aksen chrome karbon di situ. Ini lacinya cukup besar. Dan juga ada penyimpanan lagi di sini. Joknya bisa dimaju mundurkan. Lalu ini untuk head unitnya cukup lumayan, walaupun kecil sih ya, 5 atau sekitar 5 inci atau 6 inci. Di sini kita atur load, ada steering switch di sini, load mode, ada radio, navigasi ini dilengkapi GPS ya, jadi ada navigasi di sini. Lalu ada Bluetooth phone untuk CD, auxiliary, Bluetooth musik juga bisa terhubung lewat Bluetooth untuk ke head unitnya. Lalu ada iPod, USB, HDMI, dan untuk setting. Cukup banyak yang bisa diatur, cuman ya ini sayangnya hanya kecil saja tampilannya. Untuk kamera mundur di sini. Jadi kalau kita masukin ke R, sini terlihat kamera mundurnya. Ini yang saya bilang kamera mundurnya cukup bagus, cukup presisi ya, jernih gambarnya juga. Ada pengatur arahnya walaupun tidak bisa mengikuti. Jadi kalau kita belokin tidak ikut belok. Cuman ini dibanding beberapa mobil baru yang saya pernah coba, ini lebih bagus kamera mundur. Ini satu hal yang patut diapresiasi dari Daihatsu Terios ini. Lalu sini ada tempat penyimpanan kartu, AC, pengaturan kecepatan arah kipas, dan juga ini untuk pendinginannya, level pendinginannya. Hanya saja ini yang saya sayangkan ya, untuk semua lini Daihatsu dan Terios, Daihatsu dan Toyota yang dikembangkan secara bersama-sama dari mulai Avanza, lalu Terios dan Race Rocky, ini sama, tidak ada arah semburan dan juga untuk mengatur defogger dan juga arah AC dari luar masuk. Jadi cukup disayangkan kenapa Daihatsu dan Toyota ini tidak membawa fitur-fitur seperti yang di Jepang yang saya tampilkan. Kalau di Jepang itu lengkap, di sini ada digitalnya dan juga ada arah semburan dan juga untuk defogger maupun untuk mengisi AC dari luar. Ini yang saya sayangkan. Jadi kalau yang di Jepang itu di sini ada semacam coakan, tapi di situ lengkap. Tidak hanya sekedar AC dan arah dan pendingin saja. Lalu ini kita ada laci penyimpanan lagi. Ini juga ini adalah soket yang bisa untuk charging juga. Ini juga ada HDMI dan USB. Ini ada kolom penyimpanan lagi. Untuk transmisinya AT yang konvensional. Lalu sini ada rem tangan yang masih manual. Lalu di sini ada, saya nambahkan ini untuk sandaran tangan dan console boxnya. Yang aslinya tidak seperti ini, lebih ke bawah lagi. Ini saya tambahkan supaya bisa untuk sandaran tangan. Ini custom. Lalu jok juga saya sudah lapis ya, lapis MBTech. Kalau yang aslinya joknya sewarna dengan seperti pinggiran di sini, warnanya jadi sama, warna merah dan hitam untuk jok fabriknya.
Jadi kita akan lihat bagaimana kalau di bagian belakang. Ini tampilan dari belakang ya untuk Daihatsu Terios R Custom 2016. Ya cukup, sudah modelnya lama ya, dari sejak pertama kali Terios dikeluarkan modelnya udah berubah, jadi ini cukup tua untuk modelnya, cukup membosankan. Di sini ada cup holder lagi. Jadi untuk cup holder sini ada dua, di depan satu, dua, driver dan penumpang, lalu di belakang juga ada dua lagi, di kiri dan kanan. Dan di belakang, bangku belakang juga ada dua, kiri dan kanan. Jadi total ada 8. Untuk penyimpanan atau storage cukup lengkap. Lalu di sini ada AC double blower, bisa kita atur 1, 2, atau 3. Ada 3 kisi-kisi AC. Nah ini bisa di head adjuster ya, bisa di adjuster untuk seat beltnya, bisa diatur naik turunnya. Tapi untuk yang penumpang belakang tidak bisa diatur, sudah fix. Lalu ada pegangan tangan di bagian belakang, depan penumpang, dan juga samping belakang penumpang. Hanya di bagian driver tidak ada. Untuk kenyamanan legroom lumayan. Ini posisi mengemudi saya ya, saya tinggi 176 cm. Posisi mengemudi saya, dan sini di belakang settingannya masih lumayan, masih ada sekitar 3 atau 4 jari. Kalau untuk yang di bawah, tingginya di bawah saya mungkin lebih nyaman lagi. Cukup lega untuk penumpang baris kedua. Kita akan lihat nanti di penumpang baris ketiga seperti apa. Oh, jadi bangku tengahnya belum ada ini ya, headrestnya. Baru yang samping saja ini. Baru yang untuk penumpang. Di belakang juga sudah ada headrest. Kalau kita mau masuk ke belakang, ini kita tekan dan ini akan memudahkan akses kita untuk ke belakang. Untuk di belakang ya cukup lah untuk orang dewasa. Baik, kalau tingginya di bawah saya ini walaupun mentok ya, tapi bisa dimaju mundurkan yang bagian tengahnya ini. Bisa kita maju mundurkan lagi lebih ke depan. Nah, tadi ada cup holder dan penyimpanan. Bagian kiri ada cup holder dan juga cup penyimpanan di sini. Ini kira-kira layout dari Daihatsu Terios R Custom 2016.